Kamu lagi sakit hati. Kenapa? Kamu diputusin sama pacar kamu. Gak tahu apa sebabnya. Yang salah emang siapa? Kamu gak punya salah tapi diputusin. Kamu diputusin tapi dia gak bilang apa-apa. Dia langsung blokir kamu. Oh my god. Yang mana orangnya? Perbantuan? Mau melupakan dia dengan cepat? Coba ikuti cara ini. 10 cara move on. Bersyukur. Artinya Allah melindungimu dari orang yang tidak baik, yang tidak sepadan, yang tidak cocok, yang bakal bikin susah kamu. Udah ditolong sama Allah, bersyukur. Bilang alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Yakin kalau kita mengalami hal itu karena Allah sayang sama kita. Jangan dengerin lagu yang sedih-sedih. Kemarin engkau masih. Jangan. Mendengarkan murotal. That's better. Atau jangan pasang wallpaper yang gelap-gelap, yang gambarnya itu loh, orang lagi jalan di bawah hujan. Aku menangis di bawah rintik hujan sehingga orang lain tidak akan ada yang tahu. Nah, jangan. Karena lagu-lagu sedih atau wallpaper yang gelap, yang sendu, yang mellow, itu malah akan mendukung kesedihan kita. Jadi kita akan tambah berlarut-larut, tambah lama di dalam lumpur kesedihan itu. Terus mau kapan move on-nya? Tutup akses kontak dia. Buang nomor kontak dia dari HP kamu. Unfriend pertemanan di sosial media. Jadi kita nggak akan bisa lihat postingan-postingan dia lagi. Itu nggak berseliweran terus di depan mata kita. Kegiatan-kegiatan dia EGP. Gimana gue pikirin? Nggak usah ada yang harus dilihat lagi dari dia. Harus ada tega. Kenapa? Kok kan dia udah gitu sama kita, udah menyia-nyiakan, memurah-murah kebaikan kita, menyepelekan dia. Terus ngapain kita harus punya toleransi lagi sama dia? Harus tega. Pertunjukan sudah berakhir kawan. Kalau perlu blokir. Itu bukan masalah. Memang kita tidak perlu memblokir orang. Memblokir itu adalah sebuah tindakan yang dilakukan nanti kalau udah parah. Nah ini udah parah, blokir. Jangan stalking. Jadi kalau udah titik ya titik. Jadi udah nggak perlu stalking lagi, dia lagi ngapain ya? Jangan-jangan dia punya pacar baru ya? Coba kita lihat ya sosmednya, terus dibuka. Gimana kalau iya punya pacar, kan nanti kita nangis tuh. Oh my god, secepat itu kah? Gitu. Nah makanya nggak usah stalking. Itu nggak ada gunanya untuk kesehatan jiwa kita. Dan orang itu not worthy untuk masih kita pikirkan, untuk masih kita stalking seperti itu. Dia nggak worthy, so apa yang berkaitan sama dia is not worthy anymore. Berapa tahun hubungan kamu? Selama itu kamu bertahan, beradaptasi, berusaha menghargai dia kan? Terus berusaha menyesuaikan antara selera kamu sama selera dia, kehidupan kamu sama kehidupan dia supaya selaras. Mungkin kalau dia melakukan kesalahan sudah kita kasih tahu kan, sudah kita coba ingatkan. Nah kalau misalnya sampai terjadi hal seperti itu, artinya tugas kita sudah selesai. Udah saatnya kita berhenti. Saatnya untuk titik. Dan kalau udah titik itu artinya no. Jangan bikin postingan galau atau kemarahan. Kita marah sama dia, posting kamu ada orang segala macam. Atau misalnya kesedihan kita, bikin lagu yang sedih atau apa gitu ya. Nah jangan. Itu dia tepuk tangan. Sedih kamu ya ditinggalin sama aku gitu. Jadi pembalasan yang tepat untuk orang yang seperti itu adalah ignore. Gak ada kamu lagi dalam hidup saya, di dalam perjalanan hidup saya. Jadi postingnya yang lain aja. Jadi kalau misalnya nih dia stalking sosmed kita, apa? Kok dia nggak ada kayak sedih-sedih gitu ya sama gara-gara aku putusin gitu? Itu rasanya emang aku banget. Alihkan pikiran dengan kesibukan. Kita kan sebelum ketemu dia dulu juga orang sibuk ya, orang yang punya kegiatan, berkarya dan sebagainya. Jadi begitu ketemu dia otomatis berpindah haluan, ada yang berpindah, ada yang diadaptasikan. Nah setelah dia begitu, oke, kita balik lagi ke jalur semula. Jadi kita alihkan pikiran, kegiatan kita sebelumnya apa, tambah ditingkatkan, lebih fokus kepada hal-hal itu. Misalnya lebih ditingkatkan, saya targetnya mau dinaikkan sekian, jadi kita lebih mikir ke arah itu fokusnya. Jadi nggak mikirin yang nggak perlu dipikirin. Disalurkan bakat. Misalnya nih kita suka nyanyi,
kan ada aplikasi bernyanyi, kita bisa nyanyi di situ. Kalau enggak, kita nyanyi karaoke sama teman-teman kan sekarang lagi covid nggak bisa, ya udah kita nyanyi aja sendiri. Di situ kita bisa nyanyi sama teman-teman, mau bikin apa nih lagunya yang bareng-bareng gitu kan, menghias rumah, menghias diri. Itu kita cari yang ceria dan menceriakan, positif mempositifkan. Terus kita dandan, kita explore nih, misalnya mau dandan pakai model yang belum pernah kita pakai sebelumnya, atau misalnya kita sebelumnya nggak pernah dandan, ya kita dandan, kita explore, kita bereksperimen untuk kita sendiri, untuk kebahagiaan kita sendiri. Misalnya mau potong rambut, ya boleh sih, jadi nggak ada larangan untuk potong rambut, cuman jangan lakukan hal-hal yang ekstrim, misalnya potong rambutnya yang sampai sini terus bawahnya dibotakin gitu ya, janganlah, biasa aja gitu. Wajar-wajar aja. Main sama teman-teman, ya teman-teman itu perannya itu sebenarnya dalam kehidupan kita adalah sebagai penyangga. Jadi kalau misalnya kita lagi senang, ya kita senang sama mereka kan, ya kalau sedih ya kita juga sedihnya sama mereka gitu. Kita cerita sama orang yang benar-benar dipercaya tentang apa yang kita alami, terus kita ceritain. Walaupun mungkin teman kita yang mendengarkan itu tidak bisa membantu banyak atau lebih, tapi setidaknya kan kita udah lebih lega kan. Tetap objektif, jadi pasti ada alasan kan kenapa kita dipertemukan sama dia. Mungkin kita banyak dapat pelajaran dari dia, kebaikan dari dia, perhatian dari dia pernah gitu kan. Nah tetap objektif, jadi tetap mendoakan kebaikan buat dia. Terima kasih sudah pernah memberi kebaikan itu sama saya, dan semoga mendapatkan pahalanya. Jadi nggak harus buta dalam membenci, tetap objektif. Jangan menutup pintu terlalu keras. Pintu terlalu keras itu artinya kita menanggapi hal ini itu dengan ekstrim. Misalnya langsung membenci dia seperti apa, mau berdoa yang buruk buat dia, biasa aja gitu. Jadi mungkin apa yang kita alami itu bikin kita shock. Ya emang menyakitkan sih, cuman harus tetap wajar. Itu kan semua udah ada skenario-nya. Nah, siapa tahu kalau kata Allah dia jodoh kita gimana. Nah makanya kita walaupun kita benci sama dia, nggak suka sama sikapnya, kita lakukan hal yang seperlunya, lakukan langkah-langkah yang tadi dan bersikap biasa aja. Itu artinya nggak nutup pintu terlalu keras. Jadi jangan ngebanting pintu, biasa aja tutup. Nah gitu. Mengkreasikan hidup yang baru. Jadi kita harus lebih cemerlang dari sebelumnya, lebih bersinar, lebih sukses. Hidup itu harus dibikin seni, indah. Jadi otomatis kita fokus sama hal itu. Ada target apa di situ, pingin yang kayak gimana, bikin sebuah konsep yang kreatif, berseni untuk kehidupan kita yang lebih baik. Terus kita utak-atik tuh, terus kita wujudkan, terus kita nikmati. Kita lakukan ini bukan buat dia ya, bukan untuk balas dia. Jadi untuk kesehatan jiwa kita, kesehatan fisik kita, untuk diri kita sendiri. Jadi harus punya semangat baru, target baru, kehidupan baru yang lebih bersinar, lebih sukses dan lebih keren. Jalani semuanya dengan ikhlas dan santai. Amin. Hidup ini indah, kawan. Semoga apa yang disampaikan oleh Eldi hari ini tentang 10 cara move on bisa bermanfaat ya dan bisa membantu. Salam hangat dari Eldi Galeria, salam kepo, salam explore.